Baik, kembali lagi di saya Rodatul Jannah 90 501 3094. Nah, saya akan menjelaskan keseimbangan pasar uang dan pasar barang dalam ekonomi makro Islam. Nah, perlu ketahui bahwa pasar barang ada lokasi di mana suatu negara memproduksi barang dan jasa. Nah, dalam ekonomi Islam, pasar barang ini merupakan tempat yang memiliki suatu peran dalam mendistribusikan barang dan jasa sesuai dengan prinsip syariah yang mendukung distribusi kekayaan yang adil dan mencegah eksploitasi serta mencapai tujuan sosial seperti tingkat pengangguran yang tinggi dan kemiskinan yang semakin meningkat pada saat ini. Nah, bagaimana sih pasar uang secara ekonomi Islam? Nah, perlu kita ketahui bahwasanya pasar uang ini merupakan lokasi di mana penawaran dan permintaan untuk dana atau surat berharga dengan waktu jangka pendek. Kemudian kita di dalam perspektif Islam juga ialah menjaga stabilitas keuangan melalui instrumen seperti sukuk dan mudharabah. Kemudian apa sih analisis keseimbangan pasar barang? Bagaimana penganalisisnya keseimbangan pasar barang? Nah, ada beberapa faktor yang mempengaruhi terjadinya keseimbangan pasar barang, di mana itu ialah investasinya bisa mempengaruhi keseimbangan pasar barang. Kemudian dari segi konsumsi dan pendapatan. Nah, analisis keseimbangan barang tersebut identik dengan digambarkan oleh kurva IS atau investment dan S saving atau tabungan. Nah, kurva ini menunjukkan komunikasi antara suku bunga dan output nasional. Nah, menurut teori ekonomi Islam, uang secara eksklusif digunakan untuk mempertukarkan produk dan jasa. Nah, Islam melarang penimbuan uang dan memandang sebagai suatu komoditas. Uang sebagai komoditas ini adalah ekonomi Islam mempengaruhi kebijakan moneter dan likuiditas yang berfungsi untuk menjaga stabilitas ekonomi. Nah, analisis keseimbangan pasar uang dalam ekonomi Islam ialah Islam menganggap uang itu dalam ekonomi Islam uang digunakan sebagai alat tukar. Nah, di mana uang tersebut diganti dengan barang. Kemudian Islam juga menganggap bahwa uang itu adalah satuan nilai atau standar harga, di mana nilai uang itu adalah nilai yang sudah ditentukan oleh HBE. Nah, alat penyimpan kekayaan. Nah, Islam menjadikan uang adalah alat penyimpan kekayaan. Mengapa demikian? Karena berupa penyimpan agar kita bisa mengukur perekonomian keseharian kita. Nah, kemudian standar pembayaran. Nah, di dalam standar pembayaran itu artinya uang uang bukanlah waktu. Nah, di dalam konvensional memandang uang adalah waktu adalah uang, dan kebalikannya di dalam perspektif Islam. Perlu ditekankan teman-teman bahwasanya uang di dalam perspektif Islam itu tidak dianjurkan untuk menyimpan. Anjir lah, jangan